Selamat malam, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali kita bertemu pada malam ini untuk melakukan doa bersama. Puji Tuhan, kita semua telah dilindungi dan dipimpin oleh Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita dan diri kita, kita masuk dalam saat teduh. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 28 ayat 7 dan 8. Mazmur 28 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudara, kita tahu bahwa burung Raja Wali merupakan burung yang sangat kuat. Dia bisa terbang cukup tinggi, bahkan melewati awan. Dan dari sana dia juga bisa melihat mangsanya. Selain itu, dia juga mampu melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, sehingga merasa aman. Begitu juga dengan Tuhan kita, apabila kita bersandar kepadanya, Allah kita mampu melindungi kita dari segala macam bahaya, dari segala macam cobaan dunia ini. Dan mari kita muji Tuhan dengan pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi
langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saudara, mari kita masuk dalam pokok-pokok doa. Pokok doa sudah tercantum pada layar. Mari kita doakan pokok doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kita syukur, terima kasih atas doa-doa yang telah kami panjatkan ini, di mana Kau masih memelihara kami, masih memberikan waktu kami, Tuhan, untuk berdoa bersyafaat. Tuhan, kiranya pokok berdoa ini, Tuhan, Kau sendiri akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu-Mu dan kehendak-Mu. Dan kami yakin jawaban-Mu adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas waktu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan diri kita, hati kita, sekali lagi dengan menyanyikan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Selamat malam Ibu Bapak, sebelum kita baca dan renungkan bagian firman dan berdoa, mari kita memohon kepada Tuhan. Berkati pembacaan ini dan tolonglah kami sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dan kami boleh bersukacita. Terpujilah Engkau yang bermurah hati hari ini karena kami boleh mengalami Tuhan. Di dalam Putramu Yesus kami memohon. Amin. Saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan yang terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara firman ini dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ingin merenungkan bagian firman Tuhan. Ide tentang bertekun. Yang sesungguhnya lebih daripada bersabar. Perikop ini mengingatkan kita tentang sebenarnya bersabar di dalam penderitaan. Tetapi kita baru tahu bahwa tidak mudah orang bersabar. Namun demikian, dia meminta kita untuk bisa bertekun. Bukan kebetulan hari ini teks itu ada mengait kepada Ayub. Yang dikatakan tadi dengan penegasan tentang ketekunan Ayub. Dan ternyata benar bahwa teks Ayub itu tidak mengungkapkan dia sabar. Tidak. Dia bisa jengkel dengan teman-temannya, dia juga bisa jengkel dengan istrinya, dia bisa jengkel kepada siapapun, meski mulutnya tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu bahwa dia sedang diuji. Dan ujiannya luar biasa antara Tuhan dengan iblis. Dan dia seperti satu korban yang harus membuktikan dirinya. Itu sebab arti nama Ayub itu disebut dengan yang dibenci, hated. Kenapa dibenci? Karena orang iri melihat dia kaya, orang iri kenapa dia tetap saleh, orang iri kenapa dia bisa menikmati dengan keluarga yang kecukupan, kau tidak mau dibilang berlebih karena dia salah satu orang kaya pada waktu itu. Dan dia harus menguji dirinya bahwa dia adalah sahabat Allah. Bukankah engkau dan saya juga sama Ibu Bapak? Apapun yang engkau dan saya punyai terkadang diiri oleh orang lain. Dengan banyak omongan yang tidak perlu kita ungkap di sini. Sehingga saudara punya ketekunan yang diminta oleh Tuhan untuk tetap setia. Tidak bisa tidak Anda harus hidupi. Meskipun barangkali kita kurang sabar karena kita bisa marah dan memaki-maki orang. Tapi bagian ini kita diingatkan bahwa meskipun mungkin kita sulit untuk bersabar, tapi kita diajak untuk bertekun seperti Ayub. Apa yang membuat semuanya itu terjadi? Oleh karena engkau dan saya akan mengejar apa yang namanya kebahagiaan. Apa yang Yesus juga katakan di dalam kebahagiaan, pasti engkau dan saya ingat. Berbahagialah orang yang miskin. Itu kalimat pertama. Artinya secara materi kita tidak punya apapun yang bisa dibanggakan. Tapi justru pada waktu itulah dialah pewaris kerajaan. Tidak harus menunggu waktu. Dialah pewaris kerajaan. Dan ditutup di dalam bagian yang konteksnya beda tapi maknanya sama. Berbahagialah mereka yang menderita karena kerajaan. Dialah pewaris kerajaan. Jadi orang yang hampir tidak memiliki apapun di dalam kekayaan material di bumi dan juga yang selalu menderita untuk membawa nama baik Tuhan, mereka itulah yang disebut berbahagia. Paling tidak kita diingatkan teks ini mengarah ke sana. Karena hidup ke depan semakin tidak mudah untuk kita. Tetapi dia mau kita tetap setia dan tekun. Dengan maksud itulah teks ini mengingatkan kita. Barangkali untuk mendalaminya saya menjadi ingat pengalaman kemarin menggoes sepeda pergi ke
Gunung Dago atau orang bilang Bukit Dago di kisaran antara Parung Panjang yang mau ke arah Bogor itu. Oke-oke saja jalan, ya turun naik, tapi begitu mau mendaki bukit atau gunung itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena tanjakannya itu tajam, sehingga kalau bukan orang yang terlatih tidak mungkin bisa. Lalu kalau saya bisa naik bagaimana? Itu karena ada potongan, sebagian saya dorong, sebagian saya enjot. Tapi yang saya mau bagikan di dalam pengalaman ini adalah kalau kita sudah turun dari sepeda menggoes karena nggak kuat, kita dorong dan merasa sudah cukup kuat untuk menggoes, lalu Anda coba naik sepeda itu dan menggoes, tidak mungkin karena permukaan tanahnya curam. Dan itu pengalaman. Dan ketika saya mengalami kesulitan dan mencari tempat landai dan akhirnya bisa, maka ketika ada tantangan berikutnya mengalami seperti itu, turun atau lanjut, maka saat itu yang saya lakukan adalah lanjut. Tapi bagaimana tenaga sudah hampir habis, nafas sudah tersengal-sengal. Jalan terbaik adalah turun dari sepeda dan dorong atau biarkan sepeda dan jalan kaki. Barangkali karena kita sedang menguji apakah masih saya diizinkan dengan sepeda itu. Maka saya mulai menghitung ritmik saya, degup jantung saya dan lain sebagainya. Dan ketika itu sesuai dengan ritmik dan berapa tenaga yang harus saya tekan di pedal itu, di luar dugaan saya, tiba juga di puncaknya itu. Lalu saya tidak terlalu berbahagia karena saya masih tersengal-sengal, tapi seorang teman memfoto dan dia bilang begini, engkau layak untuk diperingatkan karena akhirnya yang paling tua di grup tiba juga di gunung. Difoto dengan muka saya yang tersengal-sengal. Suka atau tidak? Lumayan ada kegirangan. Nyampe juga walaupun yang paling belakang. Bagaimana prosesnya? Susah diceritakan karena bisa banyak model-modelnya. Tetapi intinya ketika kita tetap bertekun dan kita tahu bahwa kita adalah yang berbahagia di dalam trek itu, maka engkau dan saya akan mampu tetap setia. Dan di dalam bagian ini dia mengajak supaya kita tekun di dalam doa, bukan di dalam dosa. Doa. Jadi kalau beda doa dan dosa itu cuma huruf S katanya, tapi saya mau garis bawahi, tekunlah di dalam doa supaya saya tetap berdoa. Dan kalau hari ini engkau bisa, maka kata tekun itu sebenarnya adalah artian yang mau mengatakan kita tetap setia di dalam panggilan sebagai umat tebusan. Dan kata setia itu sendiri yang berkait dengan iman, bertekun di dalamnya dan tinggal di dalam ajakannya. Di sanalah engkau dan saya boleh mengalami sukacita. Dan itulah yang namanya bahagia. Engkau dan saya mengalami penderitaan yang berbeda tetapi rasanya sama. Engkau mengalami juga hal-hal yang tidak mudah hari ini untuk ke depan. Biarlah engkau ingat, kita mengalami penderitaan yang sama sakitnya. Dan ketika kita harus bersabar, kita menahan nafas, kita tidak mau marah, dan itu bisa merusak sendiri, maka biarlah engkau tidak lagi menahan segala amarah. Keluarkan di dalam sukacita. Bagaimana caranya? Seperti goes sepeda saya, ketika saya tersengal-sengal, saya sebanyak-banyaknya mengambil dan saya mengeluarkan sedikit-dikitnya. Seperti orang bengek begitu ya. Tetapi itu cara untuk saya tetap ada di atas sepeda. Dan akhirnya tiba juga. Bukankah Tuhan juga mau seperti itu? Engkau tidak menyalahi siapapun karena Tuhan sedang menunggu sebagai hakim. Biarlah dia menganugerahkan seperti sahabat saya memfoto saya. Engkau termasuk orang berbahagia karena sampai. Dan biarlah ini juga menjadi sukacita yang dari Tuhan. Dan kita bisa berdoa untuk banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan. Dan hari ini ketika kami harus bertekun, kami tahu doa yang Engkau ajarkan untuk kami juga terlibat di dalamnya. Kami ingin menaikkan syafaat-syafaat yang tidak mudah, karena kami harus mendoakan orang yang notabene adalah musuh kami.
mereka yang selalu memikirkan kejahatan atas kami. Kami tahu ya Tuhan, biarlah kami harus mengatakan ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Dan bukan kebetulan kutipan itu juga adalah kutipan yang Tuhan ajar. Karena kami tidak boleh bersumpah oleh karena semua itu berasal dari si jahat. Kalau begitu kami harus hidup di dalam kejujuran, ketulusan. Sehingga ketika kami diajak untuk bersabar, kami tahu bahwa sabar yang mengakar kepada kemampuan diri kami sendiri tidak akan sanggup. Tapi ketika kami belajar bertekun karena di dalamnya ada Engkau, maka kami diberikan kesanggupan. Kami ingin berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan. Baik di dalam kesulitan fisik karena sakit, baik juga di dalam kesulitan ekonomi karena ada yang tidak bekerja dan ada yang bekerja tidak mendapatkan upah yang sepatutnya. Berikanlah penghiburan kepada kami, juga kepada mereka, sehingga semuanya boleh tetap berjalan dan mereka boleh bersyukur di dalam setiap keadaan. Kami berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan, supaya mereka juga boleh bersuka cita, terlebih lagi ketika baru saja kami merayakan kebaikan Tuhan atas Gereja Kristen Indonesia Agape pada hari Minggu 6 September. Kami merayakan 32 tahun Engkau membimbing dan melindungi kami. Dan ini menjadi hari pertama kami berdoa di usia kami yang ke-32. Biarlah Engkau menyertai dan menolong. Kami punya sudut pandang baru yang benar, sehingga kami boleh mengalami pembaruan yang dari Engkau, supaya kami boleh tetap menjadi garam-Mu dan terang-Mu, bukan untuk mempertontonkan diri kami yang hebat, tapi supaya dunia tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kami, sehingga kami disebut umat tebusan yang harus memberi cita rasa, memberi terang, sementara rasa asin dan juga terang itu akan lenyap. Engkau mengingatkan supaya kami boleh tetap menjadi garam yang berfungsi. Karena kalau dia menjadi tawar, dia akan dibuang dan diinjak orang. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup menyenangkan hati Engkau sekarang dan seterusnya. Berkati majelis jemaat kami, supaya boleh mengelola segala urusan gerejawi sebagaimana Tuhan sudah tetapkan atas kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya mereka juga bisa mengatasi masa sulit di mana kami sedang memasuki masa resesi secara ekonomi. Biarlah kami tahu bagaimana kami bisa hidup dan mengkonsumsi yang sepatutnya dan boleh hidup seimbang sehingga negeri kami boleh keluar dari resesi. Terima kasih Tuhan, juga berkati teman-teman kami yang terus-menerus bekerja meski ibadah secara tatap muka belum berlangsung, tapi mereka dengan setia menyiapkan rekaman-rekaman seperti malam ini. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan sukacita sehingga semua yang kami lakukan boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar doa syafaat kami yang jauh dari sempurna ini. Ada satu bagian yang hampir kami lupa. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Haryono Setio Budi yang Engkau izinkan operasi dan sudah pulang dan baik adanya. Terima kasih untuk Ibu Mary Lesmana yang juga sudah pulang dan juga baik dalam kesehatan. Tuhan berikan sukacita sehingga dia bisa makan tanpa alat sonde dan dia boleh tetap sehat. Terima kasih untuk Fanny dan Leni yang sudah pulang dari Singapura. Biarlah Tuhan hibur Aisyukim sebagai mama, boleh terus mendampingi anak-anak dan tetap percaya kepadamu. Kami menitipkan mereka semua. Kami menitipkan yang lain, biarlah Tuhan jamah mereka. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian doa hari Rabu ini. Kita akan menutup dengan pujian Bapa terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawab doa-doa kita dan sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa